Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Fatihatul Ahrar dengan NIM akhir 49. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok 8, yaitu ilmu ijaz Al-Quran. Yang pertama itu pengertian ijaz Al-Quran. Al-Quran dipandang sebagai mukjizat karena kemampuan melemahkan upaya manusia untuk membuat karya serupa. Secara terminologi, ijaz adalah ketidakmampuan siapapun menandingi Al-Quran, membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ijaz adalah mukjizat Rasul untuk meyakinkan umat, berbeda bagi setiap Rasul sesuai kondisi umatnya. Al-Quran menantang manusia dan jin untuk membuat yang serupa. Namun, tantangan ini tidak terjawab. Kemampuan ijaz menjadi bagian dari Rasul dan mukjizatnya, yang merupakan suatu yang diketahui manusia secara umum. Mukjizat atau ijaz Al-Quran adalah ketidakmampuan siapapun menjawab tantangan Al-Quran sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Yaitu terdapat jenis-jenis ijaz. Yang ke satu, ijaz qisor, merupakan penggunaan kata-kata yang ringkas namun mengandung makna yang luas dan mendalam tanpa menghilangkan esensi pesan. Yang kedua, ijaz hadfi, terjadi ketika sebagian kata atau kalimat dihilangkan namun keberadaannya tetap dapat dipahami melalui karinah, indikasi atau konteks yang jelas. Menurut Syekh Bahauddin, ini terjadi ketika kalimat panjang diringkas menjadi lebih pendek, seolah-olah ada bagian yang dihilangkan, yaitu al-ijaz al-qasar, lafaz yang ringkas namun kaya makna. Lalu al-ijaz al-takdir, yaitu makna yang seolah-olah menambahkan pemahaman dari apa yang diucapkan. Disebut juga at-tadyiq, penyempitan, oleh Badruddin bin Malik. Lalu yang terakhir al-ijaz al-jami. Terdapat pula bentuk-bentuk ijaz Al-Quran. Yang pertama, ijaz bayani wa abadi, yaitu Al-Quran memiliki keindahan bahasa dan sastra yang agung, termasuk mukjizat aspek luar biasa yang tidak mampu ditandingi oleh manusia. Yang kedua, ijaz al-islami atau al-tashri, kemukjizatan Al-Quran dalam aspek ajaran syariat yang dikandungnya, yaitu mukjizat Al-Quran juga terletak pada ajaran dan pertunjukannya yang mulia dan sempurna bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, ijaz al-ilmi, mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Al-Quran mengandung petunjuk dan isyarat tentang hakikat-hakikat ilmiah yang baru ditemukan di era modern. Banyak fakta ilmiah yang disebutkan dalam Al-Quran telah terbukti kebenarannya oleh ilmu pengetahuan modern. Dan selanjutnya, metode dan pendekatan dalam studi ijaz Al-Quran. Yang pertama, metode Madui. Dalam studi ijaz, metode Madui yang terinspirasi dari perkataan Ali bin Abi Thalib menekankan pengumpulan dan analisis ayat Al-Quran yang bertema sama. Tujuannya adalah memahami pesan Al-Quran secara utuh terkait topik tersebut dan dianggap efektif dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, metode Muqarran. Secara etimologi berarti perbandingan. Dalam penafsiran Al-Quran, metode ini menghimpun dan membandingkan sejumlah ayat Al-Quran, pendapat para penafsir tentang ayat tersebut, atau membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW terkait suatu masalah. Yang ketiga, pendekatan kebahasaan tekstual. Dalam tafsir, pendekatan ini fokus pada pemahaman teks Al-Quran dalam dirinya sendiri. Untuk memahami wacana atau teks, perlu ditelusuri teks. Untuk memahami wacana atau teks, perlu ditelusuri teks penggunaannya saat teks itu muncul. Ditekankan kembali bahwa kontekstualisasi pemahaman Al-Quran adalah upaya menafsirkan Al-Quran bukan hanya melalui literal teks, tetapi juga dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi dan situasi saat ayat tersebut diturunkan. Lalu terdapat ijaz Al-Quran menurut para ulama. Penggunaan istilah ijaz Al-Quran berkaitan era dalam mukjizat Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran dianggap sebagai mukjizat terbesar. Beberapa ulama memiliki pandangan tersebut mengenai ijaz Al-Quran. Dari Mahmud Syakir menjelaskan bahwa istilah ijaz Al-Quran muncul dan menjadi terkenal dalam pembahasan keunggulan Al-Quran. Menurut Ali Ibn Isra al-Rumani berpendapat bahwa ijaz Al-Quran adalah suatu yang tak terpisahkan dari Al-Quran, di mana Al-Quran menggunakan bahasa Tuhan dan ijaz Al-Quran menjadi harmonis sebagai firman Allah dengan aspek linguistik yang tersusun baik di dalamnya. Jadi, untuk kesimpulannya, ijaz Al-Quran adalah kemukjizatan Al-Quran yang penting dalam ulumul Quran, ditandai dengan kemampuannya melemahkan upaya manusia untuk membuat karya serupa. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.